Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan building strong brands atau bagaimana sih kita membangun brand atau merek itu dengan yang kuat gitu. Oke, lanjut saja. Nah, di dalam presentasi ini kita akan presentasikan 4 ya. Yang pertama yaitu how does branding work. Jadi bagaimana sih suatu brand itu bekerja, dan di part 2 kita akan belajar tentang brand hierarki, dan yang ketiga kita akan belajar tentang brand dinamik, dan keempat adalah luxury brand atau brand-brand yang mewah gitu. Oke, kita lanjut. Konten yang pertama yaitu bagaimana sih suatu brand atau merek itu bekerja gitu. Nah, kalau dibilang merek sendiri, American Marketing Association itu mendefinisikan merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semua itu dengan tujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual. Dan tujuan dari merek adalah untuk menciptakan bagi konsumen atau perusahaan atau kolaboratornya suatu nilai yang melampaui nilai yang diciptakan dengan aspek produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, kalau teman-teman tahu merek itu seperti yang dicontoh di situ, kita lihat ada di sini ada Indomie, Wardah, ada Aqua, ada Advan, ada Eiger, ada Ventela, ada Wings, itu adalah brand atau merek gitu. Oke, kita lanjut. Nah, esensi of brand atau nilai yang diciptakan sebuah merek itu bisa ditangkap oleh dua konsep utama. Yang pertama adalah ekuitas merek dan kekuatan merek. Ekuitas merek atau brand equity itu diidentifikasikan sebagai seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan atau suatu barang dan jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Itu menurut Eker tahun 2012. Jadi kekuatan merek itu mencerminkan sejauh mana sih merek mempengaruhi cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan merek itu sendiri gitu. Oke, next. Kita next. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih kita memilih elemen-elemen merek gitu. Dan di sini dijelaskan bahwa ada beberapa faktor, ada 6 faktor itu bagaimana sih kita memilih elemen-elemen merek gitu. Kalau kita ini pengen mendirikan suatu perusahaan atau brand ya, merek apapun itu, kita bisa mencontoh brand-brand yang dahulu gitu. Dan faktor-faktor yang biasanya elemen-elemen merek yang biasanya digunakan itu biasanya ada 6. Yang pertama itu ada yang berkesan dan memorable. Yang kedua itu berarti atau meaningful, yang ketiga itu menyenangkan, yang keempat itu transferable, kelima itu beradaptasi atau adaptable, dan enam itu dapat dilindungi. Nah, faktor pertama yaitu berkesan. Suatu merek dengan elemen yang bagus itu pasti berkesan atau memorable. Seperti contoh di sini ada Indomie. Kalau teman-teman lihat Supermie dimanapun itu, meskipun teman-teman di luar negeri pasti akan tahu kalau Indomie itu pasti dari Indonesia gitu. Indomie gitu, produk dari Indonesia. Yang kedua adalah Aqua gitu. Kita beli air minum apa saja pasti bilangnya belikan saya Aqua gitu. Nah, itu adalah berkesan atau memorable. Yang ketiga ada Honda, ada tolak angin, dan Kopiko. Yang kedua itu elemen merek itu harus berarti atau meaningful. Contoh di sini ada Apple, ada Google, ada Gojek, ada BRI ya. Ya, itu contoh-contohnya yang meaningful gitu. Yang berkesan, meaningful. Seperti Gojek gitu. Kita kalau melihat logo itu kita bisa berkesan bahwa apa? Suatu suatu transportasi atau jasa pengantar makanan gitu kan. Di setiap kita melihat logonya saja kita bisa melihat bahwa ini adalah Gojek gitu. Yang ketiga itu elemen merek yang bisa digunakan yaitu menyenangkan atau likable. Contoh ada di Lego, ada Disney, ada Oreo, ada Hello Kitty. Ini adalah contoh-contoh
merek-merek yang dia menggunakan elemen merek yang menyenangkan gitu. Jadi kalau kita melihat logo-logo di sini tuh seperti ya menyenangkan gitu. Kan identik Lego itu dengan mainan anak-anak, Disney itu ya juga sama, Oreo dan Hello Kitty. Emang pasar target marketnya itu emang anak-anak gitu. Jadi dia membangun brandingnya itu dengan cara yang menyenangkan gitu. Yang keempat itu elemen merek, yaitu yang bisa digunakan yaitu elemen merek yang transferable, contoh seperti Amazon. Meskipun awal mula dulu Amazon itu dia menjual hanya sebuah buku, tapi dia tidak melabeli logonya itu dengan seperti Amazon Book atau apa gitu. Jadi dia bisa berekspansi lebih atau bertransformasi sebagai apa saja gitu. Jadi dia nggak mengidentifikasikan atau bisa berpindah-pindah ya. Dia itu fleksibel gitu. Amazon ada Nike. Kalau Nike dulu dulu kan cuman buat, produk-produk olahraga gitu. Tapi sekarang Nike itu dia udah bekerja sama dan lebih ke banyak cabang ya. Jadi kalau kita melihat Nike itu pasti "Just do it" gitu kan slogannya Nike itu. Ada Samsung, ada Dove. Samsung contohnya ya transferable ya, dia tidak hanya menjual smartphone, tapi dia mentransformasikan dia bisa menjual sebuah TV, monitor dan alat-alat rumah tangga. Samsung pun menyediakan gitu. Yang kelima, faktor elemen merek yang bisa digunakan yaitu adaptable atau beradaptasi. Contoh yang pertama ada Facebook. Facebook pertama kali dia kan hanya sebuah platform yang buat sosial media yang tidak ada video, tidak ada reel. Tapi setelah dia berkembang, dia mendirikan ada juga Instagram, ada juga WhatsApp gitu. Itu beradaptasi. Seperti Microsoft juga. Dan ketiga ada Netflix, yang keempat ada Puma. Yang keenam itu dapat dilindungi gitu. Jadi semua brand itu harus dapat dilindungi. Kalau di Indonesia ya bisa dilindungi di HAKI, hak asasi, hak kekayaan intelektual gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu adalah brand hierarchy. Nah, brand hierarchy di sini menerangkan atau struktur ya. Jadi brand hierarchy adalah struktur terorganisir dari berbagai tingkatan atau level merek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Struktur ini membantu dalam mengorganisir dan mengelola portofolio merek secara efektif, serta membangun keterkaitan dan pengenalan merek di antara berbagai produk atau layanan. Ya, dan tingkat hierarki itu ada 3 biasanya, merek induk, submerek utama, dan submerek tambahan. Oke, kita next. Nah, seperti contohnya di sini. Yang pertama, teman-teman pasti tahu, di sini adalah produk Apple ya. Jadi Apple itu memiliki hierarki merek yang cukup jelas dan fokus beberapa produk utama itu seperti di bawahnya itu. Seperti contoh, merek induknya itu Apple. Nah, submerek utama dia itu me submerek utamanya itu ada iPhone, ada iPad, ada Mac, ada Apple Watch dan AirPod gitu. Jadi memang induk utamanya itu di Apple, tapi dia menggunakan submerek, ada submereknya itu ada iPhone, di dalamnya ada iPhone 15, iPhone 11, iPhone SE, iPad juga sama, ada Mac, ada Apple Watch dan AirPod. Dan submerek tambahan yang ketiga yaitu di iPhone itu ada model seri mini, ada seri Pro, ada seri Pro Max. Dan di iPad ada seri Pro 11 in dan 12,5 in. Dan di Mac ada Mac mini dan Mac Pro. Ya, jadi begitu. Jadi hierarki merek yaitu seperti rumah merek lah yang bisa digunakan. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu adalah brand dinamik atau dinamika brand. Nah, kebanyakan merek itu tidak sama dan merek akan berevolusi dengan seiring waktu. Ada 2 cara paling umum yang dilakukan merek untuk berkembang. Yang pertama yaitu reposisi merek, yang kedua adalah perluasan merek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reposisi merek? Reposisi merek yaitu strategi di mana sebuah merek mencoba mengubah citranya di mata konsumen untuk mencapai posisi yang berbeda dalam pikiran pelanggan atau di pasar secara keseluruhan. Ini dapat melibatkan perubahan dalam pesan merek, segmen merek, nilai yang dijanjikan, atau bahkan elemen visual dan identitas mereka. Reposisi merek. Contoh, reposisi merek di sini ada contoh Apple ya. Jadi posisi awal merek komputer Apple itu merek komputer eksklusif gitu. Dan reposisinya mereka itu menyasar pada konsumen massal dengan produk-produk seperti iPod, iPhone dan iPad.
Yang kedua ada Starbucks. Posisi awal adalah warung kopi yang identik mahal ya, dengan fokus pengalaman yang santai, di sana bisa ya seperti itulah. Dan reposisinya yaitu memperluas kehadiran dengan menyediakan opsi drive-thru, ada kemasan produk dan bisa dibawa pulang. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu perluasan merek. Perluasan merek yaitu strategi di mana suatu merek memperluas kehadirannya di pasar dengan memasukkan produk atau layanan di luar kategori produk atau layanan aslinya. Contoh perluasan merek. Yang pertama yaitu ada Amazon dan merek asli. Nah, pertama kali itu adalah platform e-commerce dan mereka melakukan perluasan merek dengan memperluas bisnisnya menjadi layanan awam ya, jadi awan ya. Jadi teman-teman sekarang kalau tahu ada namanya Amazon Web Service, ada media streaming juga Amazon Prime Video dan perangkat lain seperti Kindle dan Echo. Nah, itu adalah perluasan merek atau brand ekstensi. Yang kedua ada Coca-Cola. Pertama dia itu cuman minuman ringan gitu. Dia melakukan perluasan merek dengan berbagai minuman termasuk Diet Coke, Coca-Cola Zero Sugar, dan berbagai macam non alkohol lainnya. Yang ketiga ada Microsoft. Dia melakukan brand extension dengan yang pertama itu Microsoft dikenal dengan perangkat lunak dan perangkat keras komputer kan, yang dia melakukan perluasan merek dengan sistem operasi Windows ya. Dan produk perangkat lunaknya, Microsoft juga memperluas kehadiran ke perangkat keras dengan seperti Surface, Microsoft Surface ya, dan layanan cloud seperti Microsoft Azure dan Office 365 dan sekarang kan banyak produk-produk Microsoft yang dikembangkan oleh Microsoft itu sendiri gitu. Selanjutnya yaitu luxury branding atau brand atau barang-barang mewah gitu kan. Apa sih, yang dimaksud dengan merek mewah? Merek mewah adalah merek yang dikenal karena menawarkan produk atau layanan dengan kualitas tinggi, inovatif, dan eksklusif. Nah, ciri-ciri merek mewah itu pasti itu, kualitasnya tinggi, inovatif, dan eksklusif. Dan branding mewah itu melibatkan penciptaan citra yang tinggi, nilai tambah, dan eksklusivitas yang memberikan kesan kemewahan kepada konsumen. Contohnya di sini karakteristiknya itu ada 6. Pertama itu kualitasnya pasti tinggi, kedua eksklusif, tiga desain dan inovasi pasti bagus, empat pelayanan dan kepada pelanggan, dan kelima itu harganya pasti tinggi, dan keenam itu citra merek yang sangat kuat gitu. Contoh merek mewah. Nah, teman-teman di sini bisa tahu mungkin kalau teman-teman tahu pasti yang paling terkenal kan Gucci, Rolex itu kan brand-brand dengan harga yang sangat mahal gitu kan. Ada Louis Vuitton, kalau mobil itu ada Mercy atau Mercedes-Benz, ada Hermes itu. Itu adalah contoh-contoh merek mewah gitu. Oke. Terima kasih, dari saya, ini adalah presentasi dari saya tentang bagaimana sih membangun brand yang sangat kuat gitu. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat, kami akhiri, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.